Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Maudi di program BTV Inspiratif BTV. Senang sekali saya akan menemani Anda untuk beberapa waktu ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber inspiratif di bidangnya. Nah pemirsa, setiap tanggal 25 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Di tengah pandemi ini, pastinya anak menjadi salah satu yang terdampak. Pemirsa, di studio kita sudah kedatangan tamu spesial yang bisa kita ajak berbincang tentang anak dan problematikanya. Di sini sudah ada Mbak Nur Komaria, selaku aktivis pemerhati perempuan dan anak di Jambi khususnya, Mbak ya. Yeah. Halo Mbak Nur, Halo. apa kabar? Halo, selamat sore. Selamat sore, baik Mbak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, iya Mbak, alhamdulillah. Mbak Nur, kan Mbak Nur sangat concern dalam dunia perempuan dan anak. Iya, betul. Kenapa Mbak tertarik untuk menggeluti ini, Mbak? Itu saya merasa sebagai panggilan ya. Kebetulan saya merasa sebagai perempuan gitu ya, dan saya juga pernah menjadi anak dari orang tua saya gitu. Nah, pertama itu panggilan. Nah, yang kedua, saya merasa bahwa itu menjadi tanggung jawab ketika saya menjadi manusia. Apalagi anak itu kan dilahirkan dari seorang perempuan ya. Pertama kali begitu dia melihat dunia. Nah, itu adalah kewajiban, misalnya saya sebagai ibu, maka saya berkewajiban untuk bagaimana mengarahkan anak ini ke depan gitu ya. Termasuk ketika mulai dari perkembangan yang di awal sampai dengan usia dia 18 tahun ya, artinya dasar untuk mematangkan itu gitu. Nah, itu yang kemudian memberikan saya dorongan bahwa saya harus ikut untuk advokasi hak-hak anak khususnya terlebih yang ada di Jambi gitu. Nah, kalau sebelumnya saya pernah berpengalaman di Jakarta gitu ya untuk advokasi khusus soal anak dan perempuan. Banyak sekali peristiwa yang kita alami gitu ya. Begitu ada misalnya kejadian-kejadian, contohlah pandemi yang sekarang. Yang tadi dibilang misalnya dampak yang paling buruk itu terjadi pada anak gitu ya. Bukan hanya di pandeminya yang harus diwaspadai, tapi juga side effect. Misalnya contoh, ini kan sekarang anak-anak learning itu kan pakai gadget. Nah, itu kan harus disejajarkan gimana pengaturan penggunaan gadgetnya sendiri gitu ya. Dengan dunia anaknya sendiri itu juga harus kita awasi sebagai orang tua. Nah, haknya anak itu adalah bagaimana dia mendapatkan pembelajaran yang efektif dari media yang diberikan. Jadi bukan semata-mata ketika dia menggunakan gadget terus kita sebagai orang tua juga tidak mengontrol itu gitu. Nah, itu yang kemudian mendorong saya satu gitu. Nah, terus yang kedua di tengah pandemi lagi yang juga patut diwaspadai adalah ketika misalnya si anak ini akan melihat dunia melalui online yang tanpa batas begitu ya. Ini juga penting untuk dikontrol. Nah, yang ketiga misalnya kalau bicara soal dampak ekonomi apalagi ya, ini pasti yang akan disasar adalah si anak. Kenapa anak? Biasanya nih saya melihat kecenderungan terjadinya kekerasan ketika masa pandemi itu orang tua kecenderungan melampiaskan ke anak. Itu yang kemudian membuat kita di sisi ini harus lebih aktif dalam mengadvokasikan hak anak itu apa saja dan mengedukasi masyarakat secara lebih luas, Mbak. Itu sih. Ya kan, kita kan kemarin baru memperingati Hari Anak. Oh iya betul, 25 Juli. Diperingati sebagai Hari Anak. Iya. Menurut Mbak, apakah anak-anak sekarang sudah mendapatkan hak-haknya nih Mbak? Wih, itu saya senang sekali Mbak. Kebetulan 25 Juli itu selain hari anak juga hari ulang tahun saya. Oh gitu. Jadi saya ingat betul. Jadi ketika saya ulang tahun pasti saya ingat ini hari anak. Dimana saya sekarang hari ini sudah besar gitu ya, tidak anak-anak lagi. Tapi setidaknya ketika kita misalnya apa sih hal apa yang belum diadvokasi gitu ya, hari anak ini apa sih yang belum didapatkan dari anak? Kalau bicara itu mungkin ada banyak hal, tapi kita perlu mengambil contoh. Misalnya hak dia untuk mendapatkan pendidikan yang layak, itu yang paling gampang. Kita lihat misalnya sekarang banyak sekali anak yang masih, contoh ya, saya sering kali menemukan dia jualan tisu misalnya di perempatan-perempatan jalan, terus di lampu merah, terus kemudian juga ada yang ngamen gitu ya. Malah ketika mereka kemarin liburan musim pandemi itu ada juga yang kemudian saya melihat sendiri tuh, saya di Jogja Mbak, malah tidak di Jambi. Saya bercerita sedikit ya jadinya nih. Saya waktu itu makan di angkringan gitu ya. Pas saya ke Jogja itu, jadi ini posisinya ada anak, lalu ada orang tuanya nasi anak ini, kemudian dia dikasih tugas
orang tuanya itu untuk memberikan amplop yang tulisannya saya butuh untuk mendapatkan biaya pendidikan si anak itu. Di dalam sisi ya, di sisi hati saya itu ada kaget, ada rasa sedih. Ini harusnya mendapatkan hak pendidikan dasar itu gitu. Tapi kemudian kenapa ini ada akses biaya yang harus dia dapatkan gitu. Lalu saya telusuri dengan teman saya gitu ya. Sebenarnya saya tidak punya modal apa-apa Mbak, tapi mungkin karena kesadaran diri saya aja gitu. Lalu saya temui ayahnya gitu ya, saya ajak ngobrol, mengalir lah gitu. Terus kemudian kita edukasi gitu ya, Bapak ini apa penyebabnya gitu, bagaimana perjalanannya bisa sampai ke sini, kenapa anaknya dilibatkan segala macam. Akhirnya muncul kesadaran bahwa si ayahnya mau mengakui, iya saya salah, harusnya saya memberikan haknya anak itu tidak begini caranya Mbak gitu. Tapi di dalam kebingungan saya tidak teredukasi untuk mensupport anak ini mendapatkan hak pendidikan yang lebih baik di masa pandemi karena itu tadi dampak ekonomi. Sebelumnya saya tidak pernah Mbak gitu. Saya baru kali ini mengajak anak saya untuk meminta gitu biaya pendidikan. Nah, akhirnya saya di Jogja men-spare waktu yang agak lebih luas gitu ya. Saya juga bawa si bapaknya ini untuk berkenalan dengan teman-teman dan mendorong untuk ini kita solusikan kemana gitu. Ada nggak misalnya akses lembaga yang mendanai pendidikan atau beasiswa untuk si anak. Nah ini juga menjadi bagian lain yang juga kita usahakan. Secara tidak langsung kadang-kadang kita ketemu fenomena itu. Terus yang di Jambi, kalau yang di Jambi itu kita masih membangun aliansi ya Mbak. Kebetulan ada aliansi misalnya Save Our Sister, itu juga tidak hanya untuk kekerasan terhadap perempuan, tapi juga di sini advokasi hak-hak anak. Nah kemudian juga saya gabung itu dengan, kalau di posisi nasional juga saya ikut join dengan teman-teman yang di aliansi untuk misalnya kayak ALID Indonesia ini juga bergerak di soal advokasi anak gitu ya, mulai dari bagaimana mengedukasi tentang kebersihan dan sanitasi, kemudian pendidikan yang seperti saya jelaskan, kemudian dari bakat itu, lalu kita juga misalnya bentuknya tidak aliansi ya, tapi lebih di sekolah-sekolah alam yang itu mengembangkan bakatnya si anak. Jadi dia tidak ada anak yang kecenderungannya memang dia tidak mau sekolah formal gitu ya, tapi dia lebih pengembangan skill dan bakatnya. Mbak, perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Maaf. Tentunya ada paradigma baru nih Mbak. Menurut Mbak bagaimana nih? Yang undang-undang yang sekarang ya, yang sudah disempurnakan nomor 35 2014 itu justru lebih bagus secara tata sosial, kemudian kelembagaan, terus tata pemerintahan untuk mengatur dan mengelola hak-hak anak ini. Saya ingat banget tadi saya baru baca itu sekitar yang di pasal 9 ya. Itu pure tanggung jawab pemerintah, itu jelas sekali di situ disebutkan gitu ya, bahwa pemerintah punya tanggung jawab untuk hak pendidikan dasarnya, kemudian secara ekonomi, lalu secara sosiologis si anak, psikologinya, itu menjadi payung yang cukup efektif di paradigma baru ini Mbak, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang menurut saya tidak mengcover hal itu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau menyangkut keadilan di situ juga lebih terdistribusi ya, dan ada restitusinya. Nah itu jelas sekali juga di pasal yang sama gitu ya, saya baca sekilas. Nah itu menjadi catatan yang menarik bahwa sistem ini semakin baik terbangun dan pemerintah sangat support sekali untuk advokasi hak-hak anak secara khusus ya, terutama misalnya perlindungan baik dari kekerasan maupun dari misalnya perkawinan anak di usia dini, itu juga sudah jelas sanksi hukumnya dan sebagainya. Secara yurisdiksi itu sudah cukup mantap menurut saya. Jadi adaptasi terus kemudian juga kebutuhan-kebutuhan itu sudah diberikan oleh negara dan dijamin gitu. Itu saya sepakat banget dengan perubahan itu. Oke, baik Mbak, ditahan dulu, kita akan lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di BTV Inspiratif, kita akan ada segmen selanjutnya yang lebih seru lagi, jadi stay tune di BTV ya.